Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu langsung dengan Cak Nun yang memang menjadi tokoh favorit saya dari dulu. Alhamdulillah kita sama-sama menjatuhkan Soeharto Pak tahun 98. Kemudian pertanyaannya langsung ke pertanyaannya singkat saja. Bagaimana pandangan Cak Nun terhadap kepemimpinan Jokowi sekarang? Dan bagaimana pandangan Cak Nun sendiri terhadap Islam di Nusantara yang sempat menghebohkan Indonesia kemarin? Terima kasih, itu aja. Ya. Bismillah, saya coba respon, tapi jangan marah sama respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama, soal kepemimpinan Jokowi menurut saya tidak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda tidak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundase. Jadi menurut saya, mbok sudah, ndak usah dipikirin itu. Kalau memang mau diomongin, ayo bikin lembaga penelitian benar-benar. Saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia, karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak, misalnya National Geographic gitu ya. Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton, tanya Mbak Fia, tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berzikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok-tonjok, gelimpang-gelimpang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita atau apalagi yang tainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab kalau di UFC nggak bisa pura-pura, ya nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil atau itu jelas sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengecut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau saya shortcut Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif, gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi punya waktu po? Nggak punya toh? Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Fia, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwaca iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Jadi isinya media massa itu adalah bau
Kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor dua, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadzir. Ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubadzir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu doa aja wes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat lagi. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu nggak kayak gitu. Presiden itu nggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi mau siapa aja selama masih seperti itu saya tidak akui. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Gitu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Kalau penduduk yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia jadi warganya. Negarane gorong bener kok dadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi, tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede. Kok Indonesia? Itu ya Mbak ya, oke. Jadi intinya menurut saya Mbak nggak usah dipikirin, nggak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, menangisi Rasulullah, gitu-gitu aja menurut saya. Oke, nomor dua soal Islam Nusantara. Itu juga ambuntut sementara Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera. Suka label, suka simbol. Oh bayangkan, ada gempa terus ada kelompok datang menolong gempa pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya tidak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama, bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul-betul semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah kalau memang sama mbok sudah bareng saja. Loh kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Bu, saya senang dengan pertanyaan itu, tapi jangan terganggu dong soal itu. Itu kan asal-usulnya kan soal qiraah pakai lagu Jawa di Istiqlal itu. Loh saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu, biar gak masalah, lagu kan Jawa kan Arab. Jadi ngaji itu yang penting apanya Bu? Makhrajnya atau lafadznya, tajwidnya bener. Tidak harus pakai lagu juga tidak apa-apa, asal tidak melanggar lafadz dan tajwid, itu selesai. Jadi kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. Cuman kok gak enak rek, ayo di luk dedek po, kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ya. Sekarang saya tanya, takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat?
Ayo, itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Via, itu do re mi fa solnya. Itu lagu barat. Itu solmisasi barat. Misalnya Allahumma arhamna bil Quran, itu lagu barat. Mulane tenek kate ngurus opo-opo, faham sih. Ini yang berdebat soal Islam Nusantara iki sing menyerang ndak paham, sing diserang yo gak paham. Jadi kita bertengkar, mempertengkarkan hantu yang sama-sama nggak bisa dilihat, gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Lagu Arab itu juga nggak ada aslinya, yang ada lagu Persia. Jadi yang disebut misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bayati ya. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Persia, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika juga. Yang datang di zaman Sayyidina Umar. Tapi orang Arab nggak ngerti, disangka lagu Arab. Terus tak podo gak ngerti niku meneng wae rukuno mangan bareng. Mari ngono main remi. Gitu loh. Ojo gelut ae po, kon niku wong padha-padha gobloke. Gitu ya, Mbak ya. Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk menyadari bahwa kita tuh nggak tahu, saling nggak tahu. Dari yang soal Islam Nusantara, wong ngono kok Islam Nusantara sih, Rek. Lan ya ndak apa-apa Islam Nusantara. Wong ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, nggak ada masalah. Apa toh? Ya sebuah nama gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan sampean ya, ya Mbak ya. Belum lagi nanti bertengkar soal masuk surga atau masuk neraka. Siapa di antara Anda yang yakin masuk surga? Yang pasti. Nek yakin kabeh. Sing pasti. Sign ya, confirm masuk surga. Angkat tangan. Siapa yang di antara Anda confirm pasti doanya dikabulkan? Ada? Lah iya ndak tahu kita. Jadi juga jangan bilang doanya tidak dikabulkan. Wes to garo kene iki dikabulkan apa tidak, itu yang tahu hanya Allah lah. Kita kok bertengkar itu loh. Wah ini sholatnya gini masuk neraka. Wah ini selawatan masuk neraka. Iki kenduran masuk neraka. Gitu kan? Saiki iki bertengkar untuk hal-hal yang sama-sama tidak tahu. Ya Mbak ya. Jadi menurut saya tolong Pak Imam di sini atmosfernya atmosfer tauhid nomor 1. Dan menyadarkan kepada semua bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya, maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain. Gitu ya Mbak ya.